Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nina Yulia Permatasari dengan NIM-nya 314023000128 dari RPLS 1 Akuntansi Unisula. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi AKM terkait aset tetap berwujud. Di video ini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian aset tetap berwujud, yang kedua harga perolehan aset tetap berwujud, yang ketiga depresiasi aset tetap berwujud, yang keempat pemberhentian aset tetap berwujud, yang kelima penambahan aset tetap selama masa pemakaian, yang keenam perubahan umur ekonomis aset tetap. Terkait pengertian aset tetap berwujud sendiri, yaitu aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau untuk pengadaan barang atau jasa disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif di mana diekspektasikan untuk digunakan lebih dari satu periode. Ciri-ciri dari aset tetap berwujud yang pertama, digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Yang kedua, bersifat jangka panjang dan didepresiasi. Yang ketiga, mempunyai substansi fisik. Contoh dari aset tetap berwujud itu ada tanah, bangunan. Bangunan itu ada seperti kantor, pabrik, gudang. Lalu juga ada peralatan seperti mesin, furniture, alat perkakas. Pengukuran aset tetap. Mana aset tetap ini diakui ketika harga perolehan dapat diukur secara reliable dan kemungkinan besar perusahaan akan menerima keuntungan ekonomis masa depan. Biaya-biaya yang dilaporkan sebagai bagian dari aset tetap yang pertama itu ada harga beli, termasuk biaya impornya, pajak pembelian dikurangi diskon pembelian. Yang kedua yaitu biaya lainnya yang dapat diatribusikan untuk menempatkan aset di lokasi yang ditentukan dan biaya hingga aset siap digunakan. Historical cost diukur dengan kas atau harga ekuivalen kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang sesuai dengan penggunaan yang dikehendaki. Perusahaan menilai aset tetap berwujud dalam periode berjalan dengan menggunakan metode harga perolehan atau metode harga wajar. Yang pertama, yang selanjutnya yaitu ada harga perolehan aset tetap berwujud. Yang pertama terkait tanah. Harga perolehan terkait tanah itu yaitu semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh tanah dan hingga siap untuk digunakan. Biaya ini mencakup harga pembelian, biaya penutupan seperti harga tanah, biaya notaris, dan biaya pencatatan. Yang ketiga ada biaya perataan, pengurukan, pengeringan, dan pembersihan. Yang keempat, ada hutang dari setiap pegadaian, hipotek, atau pembebanan atas kekayaan tersebut. Dan yang kelima, setiap tambahan pengembangan tanah yang memiliki umur tidak terbatas. Hal lainnya terkait tanah, itu ada misalnya tanah itu sebenarnya diklasifikasikannya itu sebagai pengembangan tanah. Pengembangan tanah itu maksudnya itu pengembangan tanah dengan umur yang terbatas, seperti pembangunan pagar atau jalan setapak atau area parkir. Nah, terkait pengembangan tanah ini dia didepresiasikan. Lalu ada tanah yang diakuisisi dan digunakan untuk spekulasi itu masuknya ke dalam investasi, bukan termasuk ke dalam tanah. Lalu ada tanah yang dimiliki dan ditujukan untuk dijual itu masuknya ke dalam persediaan, bukan ke dalam akun tanah. Selanjutnya harga perolehan terkait peralatan, yaitu semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh peralatan dan hingga siap untuk digunakan. Biaya ini mencakup harga pembelian, harga penjualan, biaya pengiriman dan penanganan, asuransi peralatan selama transit, biaya perakitan dan instalasi, dan biaya pelaksanaan uji coba. Lalu ada harga perolehan terkait bangunan atau gedung, yaitu semua biaya yang berkaitan langsung dengan pembelian atau konstruksi bangunan. Terkait biaya pembelian di sini ada harga pembelian, biaya penutupan seperti biaya pengacara, asuransi, hak milik, dan lain-lain, serta komisi broker. Untuk terkait biaya konstruksi, yaitu harga kontrak ditambah pembayaran biaya arsitek, izin bangunan, dan biaya penggalian. Lalu ada yang terkait dengan biaya bunga selama konstruksi.
Nah, ada 3 pendekatan untuk mencatat bunga yang dikenakan dalam pembiayaan pembangunan, yaitu, pendekatan yang pertama, jangan dikapitalisasi bunga selama konstruksi. Lalu yang kedua itu kapitalisasinya itu berjalan saat pembangunan. Dan ini direkomendasikan oleh IFRS. Lalu, bisa juga dikapitalisasikannya itu di akhir pembangunan, gitu. Nah, IFRS mempersyaratkan kapitalisasi bunga aktual dengan modifikasi, di mana dia konsisten dengan biaya historis. Lalu kapitalisasi itu mempertimbangkan 3 item, yang pertama aset kualifikasian, kedua periode kapitalisasi, yang ketiga jumlah yang dikapitalisasikan. Aset kualifikasian ini membutuhkan waktu yang lama untuk menjadikan aset siap digunakan. Terdapat 2 jenis aset, yang pertama aset dalam pembangunan untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, yang kedua aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewakan, yang dibangun atau diproduksi sebagai proyek diskret. Lalu periode kapitalisasi, di mana di sini tuh, dimulai ketika yang pertama pengeluaran untuk aset telah mulai dilakukan. Yang kedua, kegiatan yang diperlukan untuk menjadikan aset tetap digunakan sedang berlangsung. Yang ketiga, biaya bunga sedang dikenakan. Lalu periode kapitalisasi ini berakhir ketika aset secara substansial telah selesai dan siap digunakan. Lalu yang ketiga terkait jumlah yang dikapitalisasi, di mana kapitalisasi yang lebih rendah antara biaya bunga aktual atau bunga yang dapat dihindari. Itu maksudnya jumlah biaya bunga yang dapat dihindari jika pengeluaran untuk aset tidak dilakukan. Sini ada contoh soal. Yang pertama, PTA mengakuisisi real estate dengan harga perolehan sebesar 200 miliar. Properti tersebut berisi gedung tua yang diratakan dengan biaya neto sebesar 6 miliar, di mana biaya tersebut terdiri dari biaya 7,5 miliar dikurangi hasil penjualan bahan bangunan yang dapat dijual senilai 1,5 miliar. Pengeluaran tambahan atas pengakuisisian ini ada biaya pengacara sebesar 100 juta dan komisi broker real estate 80 juta. Di soal ini diminta untuk, menentukan jumlah yang dilaporkan sebagai biaya perolehan tanah. Di mana biaya perolehan tanah dari soal ini, yang pertama ada harga tunai dari properti tersebut, yaitu 200 miliar, lalu ada biaya penghapusan neto gedung sebesar 6 miliar, lalu ada honor pengacara sebesar 100 juta, lalu ada komisi broker real estate sebesar 80 juta. Jadi biaya perolehan tanahnya itu totalnya 206 miliar 180 juta rupiah. Lalu soal yang kedua, yaitu ada PTB membeli truk pengiriman dengan harga tunai sebesar 420 juta. Pengeluaran yang terkait dengan pembelian ini yaitu ada pajak penjualan sebesar 13,2 juta, lalu ada painting dan lettering 5 juta, lisensi kendaraan bermotor 800.000, dan polis asuransi kecelakaan berjangka 3 tahun sebesar 16 juta. Di soal ini diminta untuk menentukan biaya perolehan truk pengiriman. Biaya perolehan truk pengiriman ini terdiri dari harga pembelian, harga tunai tadi 420 juta, lalu ada pajak penjualan sebesar 13.200.000, lalu ada biaya juga terkait painting dan lettering sebesar 5 juta. Jadi totalnya untuk biaya perolehan truk pengiriman ada 438.200.000. Untuk penjurnalannya terkait transaksi ini yaitu ada peralatan sebesar 438.200.000, lalu ada beban lisensi sebesar 800.000, lalu ada asuransi dibayar di muka sebesar 16 juta, pada kas sebesar 455 juta. Selanjutnya terkait depresiasi atau penyusutan, di mana artinya sendiri yaitu proses pengalokasian untuk membebankan biaya perolehan aset tetap selama umur manfaatnya atau masa pakainya secara rasional dan sistematis. Di mana depresiasi ini diperuntukkan untuk aset tetap.
eh, terdiri dari pengembangan tanah, bangunan, dan peralatan, dan kecuali tanah. Faktor yang mempengaruhi beban penyusutan sendiri itu ada harga perolehan aset, nilai sisa, lalu ada masa manfaat, dan metode penyusutannya. Metode penyusutan sendiri itu digolongkan menjadi dua, ada berdasarkan faktor waktu dan berdasarkan faktor penggunaan. Berdasarkan faktor waktu itu ada metode garis lurus dan metode dipercepat. Metode dipercepat itu ada metode jumlah angka tahun dan juga metode saldo menurun berganda. Lalu berdasarkan faktor penggunaan itu dimana dikaitkan dengan misalnya metode jumlah jam atau metode jumlah unit produksi dan juga lain-lain. Yang pertama, metode garis lurus, di mana di sini itu membebankan jumlah penyusutan yang sama untuk setiap tahunnya. Terus rumusnya sendiri yaitu beban depresiasinya sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi usia manfaat. Contohnya yaitu pada awal tahun 2015 dibeli mesin dengan harga 100 juta dengan nilai residu 5 juta dan mempunyai masa manfaat selama 5 tahun. Nah, di mana di setiap tahunnya selama 5 tahun dari mulai tahun 2015 hingga 2019 itu beban penyusutannya dihitung sebesar yaitu 100 juta dikurangi nilai residu 5 juta bagi dengan masa manfaatnya sebesar 5. Lalu hasilnya yaitu sebesar 19 juta per tahun. Itu untuk disusutkan. Di mana nanti beban penyusutannya pada tahun kelima itu kalau di total dari tahun pertama itu sebesar 95 juta. Itu akumulasi penyusutannya. Lalu dinilai buku akhir tahunnya di tahun kelima yaitu sebesar nilai residu yaitu sebesar 5 juta. Lalu ada metode jumlah angka tahun. Contohnya di sini soalnya tetap sama di mana perhitungannya sendiri ini dikalikan dengan faktor pengali di mana eh, pembilangnya di tahun pertama itu dihitung dari 5 dan di tahun terakhir itu 1 pembilangnya. Nah, untuk penyebutnya itu ada 15. 15 ini didapatkan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, untuk beban penyusutan sendiri di tahun 2015 perhitungannya 95 juta dikali 5 per 15. Totalnya ada 31,666667 juta. Lalu hingga didapatkan akumulasi penyusutannya pada akhir tahun itu sebesar 95 juta. Dan nilai buku pada tahun kelima atau di akhir masa manfaat itu sebesar 5 juta. Tuh. Lalu yang ketiga ada metode saldo menurun berganda, di mana ini tuh sama seperti metode garis lurus, tapi bedanya dia dikalikan 2. Contoh soalnya masih tetap sama, di mana pada awal tahun 2015 dibeli mesin dengan harga 100 juta rupiah dengan nilai residu 5 juta, mempunyai masa manfaat bagi selama 5 tahun. Nah, di tahun 2015 ini perhitungannya ada 100 juta dikali 40%. 40% ini diperoleh dari 100 juta dikali 100% dibagi 5 yaitu usia manfaatnya lalu dikalikan 2. Hasilnya 40%. Lalu beban penyusutannya pada tahun 2015 ada 40 juta. Lalu pada 2016 beban penyusutannya sendiri itu dihitungnya dari 60 juta. 60 juta itu nilai buku pada awal tahun 2016. Itu 60 juta dikalikan dengan tarif depresiasinya tadi 40%. Hasilnya beban penyusutannya pada tahun 2016 yaitu sebesar 24 juta. Lalu di tahun 2017 dikalikan book value-nya pada akhir tahun 2016 ada 36 juta dikalikan tarifnya 40%, hasilnya 14,4 juta. Lalu pada tahun 2015 itu book value di akhir tahun 2017 ada 21,6 juta dikalikan 40% tarifnya yaitu sebesar 8.640.000. Lalu pada tahun 2019 itu perhitungan beban penyusutannya ada book value pada akhir tahun 2018 yaitu 12,96 juta dikali 40%. Itu
dapatkan 5.184.000. Selanjutnya yaitu terkait pelepasan aset tetap, di mana pelepasan aset tetap ini ada terkait dengan 3 transaksi, yaitu pelepasan itu bisa terjadi karena penjualan, di mana peralatan dijual kepada pihak lain, atau terjadi penggantian, di mana aset dibuang atau dihapuskan. Lalu bisa juga karena terjadinya pertukaran, di mana aset lama ditukar dengan aset baru. Di mana pencatatannya terkait pelepasan aset tetap ini, yang pertama ada mencatat penyusutan hingga tanggal pelepasan, lalu menghilangkan nilai buku, yaitu dengan mendebit akumulasi penyusutan dan mengkredit aset terkait, lalu mencatat selisih sebagai keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset. Yang pertama, pelepasan aset yang terkait dengan penjualan aset tetap, di mana terjadi keuntungan jika hasil penjualannya itu lebih besar dari nilai buku aset tetap. Lalu terjadi kerugian jika sebaliknya, yaitu hasil penjualannya kurang dari nilai buku aset tetap. Contohnya yaitu pada 1 Juli 2022, PTA menjual perabotan kantor seharga 16 juta secara tunai. Perabotan kantor ini memiliki biaya asli sebesar 60 juta. Pada tanggal 1 Januari 2022, perusahaan memiliki akumulasi penyusutan sebesar 41 juta. Penyusutan untuk 6 bulan pertama tahun 2014 adalah 8 juta. Maka buatlah jurnalnya. Mana penjualan aset tetap ini terjadi pada 1 Juli 2022, maka kita menjurnalnya 1 Juli 2022. Yang pertama kita mencatat beban penyusutan pada akumulasi penyusutan selama tahun 2022 itu ada 8 juta. Lalu ada juga kas sebesar 16 juta, di mana sebesar harga penjualannya. Ada akumulasi penyusutan atas perabotan kantor tersebut ada 49 juta, di mana didapatkan dari akumulasi penyusutan pada tanggal 1 Januari 2022 itu sebesar 41 juta, ditambah dengan akumulasi penyusutan selama 2022 itu ada beban penyusutan selama 2022 itu ada 8 juta. Lalu pada peralatan sebesar 60 juta. 60 juta ini biaya aslinya, cost-nya. Lalu di sini terjadi keuntungan atas pelepasan aset tetap yaitu sebesar 5 juta sisanya. Selanjutnya yaitu tentang penggantian aset tetap. Contohnya sendiri, di sini ada 1 Juli 2022, PTA memberhentikan mesin karena rusak, di mana harga perolehannya sebesar 110 juta dengan akumulasi depresiasi sebesar 90 juta. Maka buatlah jurnalnya. Terkait penggantian aset tetap ini, di mana jurnalnya 1 Juli 2022 ada akumulasi depresiasi mesin yaitu sebesar 90 juta. Lalu ada juga pada mesin, dikreditkan pada mesin yaitu 110 juta. Nah, di sini terjadi selisih antara akumulasi depresiasi dan juga cost dari mesin, yaitu sebesar 20 juta, di mana 20 juta ini kerugian karena cost-nya dari mesin itu lebih besar dibandingkan akumulasi depresiasinya. Selanjutnya yaitu ada pertukaran aset tetap, di mana contohnya sendiri ada 1 Juli 2022, PTA menukarkan mesin lama miliknya dengan mesin baru. Mesin baru ini memiliki harga perolehan sebesar 200 juta. Mesin lama memiliki harga perolehan sebesar 150 juta dengan akumulasi penyusutan besar 50 juta. Atas pertukaran tersebut, kas yang ditambahkan oleh PTA yaitu sebesar 140 juta. Maka buatlah jurnalnya. Nah, jurnal pada 1 Juli 2022 yaitu ada mesin baru. Ada akun mesin baru yaitu sebesar harga perolehan dari mesin baru itu ada 200 juta. Lalu ada akumulasi depresiasi atas mesin lama ada 50 juta. Lalu pada mesin lama yaitu sebesar 150 juta. Dan kas yang diserahkan itu ada 140 juta. Nah, di sini terjadi kerugian atas persepasan aset tetap dengan selisih antara debit dan kreditnya itu sebesar 40 juta rupiah. Lalu selanjutnya terkait penambahan selama masa pemakaian aset tetap, di mana di sini ada
dua macam expenditure atau pengeluaran. Yang pertama ada capital expenditure dan revenue expenditure. Capital expenditure ini di mana pengeluarannya itu akan menambah nilai pada aset tetap tersebut dengan syarat menambah umur ekonomis, menambah nilai manfaat, dan nilainya material atau memenuhi batas minimal kapitalisasi. Sementara untuk revenue expenditure sendiri, di mana di sini itu tidak akan menambah nilai aset tetap, melainkan nanti akan terjadi pendebitan pada biaya pemeliharaan. Mana syarat dari revenue expenditure ini tentunya tidak memenuhi kriteria ketiga kriteria tersebut. Yang pertama ini terkait dengan nilai dianggap material. Contoh soalnya yaitu sebuah mesin mengalami kerusakan di mana mesin tersebut memiliki harga perolehan besar 250 juta dengan akumulasi depresiasi 80 juta. Atas kerusakan tersebut, PTA mengeluarkan biaya sebesar 50 juta, di mana jumlah tersebut dianggap material. Nah, karena dianggap material ini, maka jurnalnya yaitu mesin pada kas sebesar 50 juta. Lalu terkait dengan umur ekonomis bertambah. Nah, jika perbaikan tersebut menambah umur ekonomis mesin, maka jurnalnya yaitu akumulasi depresiasi mesin pada kas sebesar 50 juta. Lalu selanjutnya terkait perubahan umur ekonomis, di mana ini akan berdampak pada perhitungan biaya depresiasi. Lalu perhitungan depresiasi yang berubah dapat dilakukan untuk seluruh umur ekonomis atau periode yang belum dilalui saja. Contoh soalnya yaitu yang pertama ada PTB memiliki mesin dengan harga perolehan 400 juta dengan estimasi nilai sisa sebesar 40 juta dan umur ekonomis selama 16 tahun. Pada akhir tahun ke-12 mesin rusak dan diperbaiki dengan biaya sebesar 30 juta. Atas perbaikan ini umur ekonomis mesin bertambah 2 tahun. Metode depresiasi yang digunakan PTB yaitu metode garis lurus. Nah, jika depresiasi itu sebelum perbaikan tidak direvisi, maka kita menghitungnya yang pertama kita mencari akumulasi depresiasi sebelum perbaikan yaitu sebesar 12 per 16, di mana 12 ini itu didapatkan dari tahun di mana mesin itu diperbaiki itu pada tahun ke-12, lalu 16 itu umur ekonomisnya, lalu dikalikan dengan 400 juta dikurangi nilai sisanya yaitu 40 juta, yaitu sebesar 270 juta. Lalu selanjutnya kita mencari nilai buku setelah perbaikan. Nilai buku setelah perbaikan itu didapatkan dari nilai buku sebelum perbaikan, yaitu ada 400 juta dikurangi 270 juta, sebesar 130 juta. Lalu ada biaya perbaikannya sebesar 30 juta. Lalu didapatkan nilai buku setelah perbaikan, yaitu didapatkan dari nilai buku sebelum perbaikan ditambah biaya perbaikan, yaitu didapatkan 160 juta. Untuk umur ekonomi setelah perbaikan, itu ada 16 dikurangi 12 ditambah 2 tahun, yaitu ada 6 tahun. Nah, atas depresiasi per tahun setelah perbaikan, itu jumlahnya didapatkan dari 160 juta, yaitu ada nilai buku setelah perbaikan dikurangi dengan nilai sisanya 40 juta, lalu dibagi dengan 6 tahun, yaitu umur ekonomi setelah perbaikan. Dan hasilnya ada 20 juta. Lalu selanjutnya jika depresiasi itu sebelum perbaikan direvisi, di mana dihitungnya yaitu pertama kita menghitung jumlah perolehan setelah perbaikan. Itu didapatkan dengan harga perolehan awal ditambah dengan biaya perbaikannya. Harga perolehan itu ada 400 juta, lalu biaya perbaikannya ada 30 juta, maka jumlah harga perolehan setelah perbaikan itu ada 430 juta. Lalu jumlah umur ekonomisnya itu ada sebesar di mana 16 tahun ditambah 2 yaitu 18 tahun. Nah, untuk depresiasi per tahunnya maka jadi 430 juta dikurangi nilai sisanya 40 juta dibagi 18 tahun. Yaitu ada 21 juta 666.667. Lalu kita mencari nilai buku sebelum perbaikan, yaitu ada 400 juta dikurangi 270 juta, yaitu sebesar 130 juta.
Lalu kita mencari, nilai buku setelah perbaikan dan depresiasi di revisi, di mana di sini didapatkan dari harga perolehan setelah perbaikan, yaitu ada 430 juta ditambah dengan, dikurangi dengan akumulasi depresiasi akhir tahun ke-12, yaitu ada 12 dikali, 21.666.667, itu ada 260 juta. Maka nilai buku setelah perbaikan dan depresiasi dari revisi itu, sebesar 170 juta. Nah, di sini terjadi kenaikan nilai buku, yaitu, sebesar 40 juta didapatkan dari 170 juta dikurangi 130 juta. Atas kenaikan nilai buku ini, maka, terjadi pencatatan atau penjurnalan, yaitu akumulasi depresiasi mesin pada laba ditahan sebesar 40 juta. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat salah tutur kata, atau perbuatan selama presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.